Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wita Aulia Absoh dari kelas 1B Ruguler B akan menjelaskan tentang memori internal dan eksternal. Memori internal merupakan sebuah penyimpanan yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Jenis memori ini biasanya terdapat di dalam perangkat, jadi tidak terlihat. Contoh memori internal yang pertama adalah RAM atau Random Access Memory, merupakan suatu memori penyimpanan sementara yang bersifat random atau acak. Banyak orang mendefinisikan RAM sebagai memori yang berjalan ketika terdapat sistem yang dijalankan. Karena bersifat sementara, jadi ketika RAM tidak dialiri daya dari perangkat, maka data yang disimpan akan hilang. Yang kedua adalah ROM atau Read Only Memory, merupakan sebuah memori pada komputer, laptop, atau HP yang bersifat permanen. Jadi, meskipun tidak dialiri listrik, program atau data yang tersimpan pada ROM tidak akan hilang. Dan yang selanjutnya adalah memori eksternal, merupakan sebuah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Atau pengertian simpelnya merupakan perangkat keras yang dapat menyimpan data. Contoh dari memori eksternal merupakan hard disk, yaitu sebuah perangkat yang mempunyai fungsi hampir sama dengan flash disk. Yang kedua adalah compact disk atau CD. Adalah sebuah piringan optik yang dapat menyimpan data hingga 700 MB. CD mempunyai beberapa jenis yaitu CD-ROM, CD-ROM, CD-RW atau rewrite. Dan yang ketiga adalah pita magnetik. Adalah salah satu memori eksternal yang terbuat dari bahan magnetit yang dilapiskan pada plastik tipis. Proses penyimpanan dan pembacaan pita magnetit ini melalui suatu kepala pita. Pita magnetik ini hanya dapat diakses melalui alat yang disebut tape drive. Dan yang selanjutnya merupakan fungsi dari memori internal dan eksternal. Fungsi dari memori internal yang pertama adalah menyimpan data dari paranti masukan sampai dikirim ke ALU. Dan yang kedua adalah menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke paranti keluaran. Dan fungsi dari memori eksternal adalah menyimpan data secara permanen. Yang selanjutnya adalah lokasi dan kapasitas memori. Memori internal terletak di luar CPU yang bersifat internal pada sistem komputer. Diperlukan oleh CPU dalam proses eksekusi atau operasi program sehingga dapat diakses secara langsung oleh CPU tanpa melihat perantara. Sedangkan memori eksternal terletak di luar CPU yang diperlukan dalam penyimpanan data atau instruksi secara permanen. Terdiri atas perangkat storage seperti disk, pita magnetik, dan lain-lain. Kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte merupakan 8 bit atau word. Kapasitas memori eksternal dinyatakan dalam byte. Dan yang selanjutnya merupakan satuan transfer dan metode akses memori. Satuan transfer memori internal merupakan jumlah bit yang dibaca atau ditulis ke dalam memori pada suatu saat. Sedangkan satuan transfer memori eksternal merupakan data ditransfer dalam jumlah yang jauh lebih besar dari word yang dikenal sebagai blok. Dan yang selanjutnya adalah metode akses memori. Yang pertama, ada sequential access yang diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut record. Dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik.
Contoh sequential access adalah akses pada pita magnetik. Yang kedua adalah direct access. Menggunakan shared read atau write mekanisme, tetapi setiap blok dan record memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. Contoh direct access adalah akses pada disk. Yang ketiga adalah random access. Dapat dipilih secara random, waktu mengakses lokasi tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya dan bersifat konstan. Contoh random access adalah sistem memori utama. Dan yang keempat adalah associative access. Setiap port dapat dicari berdasarkan pada isinya dan bukan berdasarkan alamatnya. Waktu pencariannya tidak tergantung secara konstan terhadap lokasi atau pola akses sebelumnya. Contoh associative access adalah memory cache. Dan yang selanjutnya merupakan kinerja memori dan karakter fisik. Yang pertama, access time. Bagi RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Bagi non-RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme baca tulis pada lokasi tertentu. Yang kedua, cycle time. Waktu akses ditambah dengan waktu transient hingga sinyal hilang dari saluran sinyal untuk menghasilkan kembali data bila data ini dibaca secara destruktif. Yang ketiga, transfer rate. Merupakan kecepatan pemindahan data ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Bagi RAM, transfer rate sama dengan, bagi non-RAM transfer rate sama dengan di mana waktu rata-rata untuk membaca atau menulis sejumlah n bit, waktu akses rata-rata, jumlah bit, kecepatan transfer dalam bit per detik. Dan yang selanjutnya adalah karakter fisik. Ada dua, yaitu yang pertama volatil dan non-volatil. Pada memori volatil, informasi akan hilang bila listrik dimatikan. Pada memori non-volatil, informasi akan tetap berada tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Memori ini daya listrik tidak diperlukan untuk mempertahankan informasi tersebut. Yang kedua, erasable dan non-erasable. Erasable artinya isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain. Setelah dijelaskan mengenai memori internal dan eksternal oleh teman saya, sekarang saya akan menjelaskan mengenai cache memory. Cache memory adalah sebuah memori yang berukuran kecil, bersifat sementara. Walaupun ukurannya kecil, namun kecepatan yang dimilikinya sangat tinggi. Lalu, apa saja fungsi dari cache memory? Yang pertama ialah mempercepat akses data pada komputer. Yang kedua, meringankan kerja prosesor. Menjembatani perbedaan kecepatan CPU dan memori utama. Selanjutnya adalah mempercepat kinerja memori. Selain itu, cache memory mempunyai prinsip ialah mekanisme penyimpanan data sekunder yang berkecepatan tinggi dan digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang diakses. Memori ini merupakan memori berkapasitas terbatas, berkecepatan tinggi yang lebih mahal dibanding memori utama. Ada beberapa elemen dari cache. Yang pertama, ukuran cache. Ukuran cache disesuaikan dengan kebutuhan dalam membantu kinerja memori utama. Semakin besar ukuran cache, maka semakin besar juga jumlah gerbangnya yang terdapat di dalam pengamatan cache. Akibatnya adalah cache yang berukuran besar lebih lambat daripada cache yang berukuran kecil. Yang kedua ada fungsi pemetaan. Saluran cache memori ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan saluran blok memori utama, sehingga perlu algoritma untuk pemetaan blok memori ke dalam saluran cache dan perlu juga alat untuk menentukan blok memori utama yang sedang memakai saluran cache. Yang ketiga ada algoritma penggantian.
Ada dua metode algoritma penggantian, yaitu write-through dan write-back. Write-through adalah cache dan memori utama diupdate secara bersamaan waktunya. Sedangkan write-back melakukan update data di memori utama hanya pada saat word memory telah dimodifikasi dari cache. Selanjutnya adalah write police. Write police adalah suatu keadaan apabila suatu data telah diletakkan pada cache memori, maka sebelum ada penggantian, harus dicek apakah data tersebut telah mengalami perubahan atau tidak. Jika telah mengalami perubahan, maka data pada memori utama harus diupdate. Lalu ada caching addressing. Teknik ini memetakan blok utama hanya ke sebuah saluran saja. Jika satu blok ada di cache memori, maka tempatnya sudah tertentu. Lalu yang terakhir adalah ukuran blok. Blok yang berukuran lebih besar mengurangi jumlah blok yang menempati cache. Dengan meningkatkan ukuran blok, maka setiap jarak word tambahan menjadi lebih jauh dari word yang diminta, sehingga menjadi lebih kecil kemungkinannya untuk diperlukan dalam waktu yang dekat. Dan untuk karakteristik dari cache merupakan suatu memori buffer atau salinan data bagi memori utama. Meskipun cache menggunakan informasi yang tersimpan dalam memori utama, tetapi ia tidak berhadapan secara langsung dengan memori utama. Word yang disimpan di dalam cache memori adalah word yang diambil dari main memory, yang dikerjakan sesuai perintah CPU.